Nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Kita di sini dalam rangka berbagi ya di forum diskusi seputar artikel for Diesel. Kalau memang teman-teman mau ini diresmikan, monggo ketuanya siapa terserah. Siapa tahu yang pengen, Pak nggak ada sertifikat lah, diresmikan aja nanti jadi sertifikat biar kita bagi-bagi monggo, gratis intinya. Yang jelas kalau saya di sini intinya adalah berbagi gratis. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara menghindari jurnal predator dan e-jacket serta publisher predator. Nanti mungkin ada tambahan diskusi tentang jurnal yang discontinue sama yang paling terbaru, ini yang banyak terjebak adalah jurnal e-jacket yang tidak terdeteksi belis. Nah, ini yang terbaru ya teman-teman. Ini banyak khususnya teman-teman S3 banyak yang terjebak di sini. Jadi ada jurnal e-jacket, kalau teman-teman cari di belis, dia tidak ada. Tapi dia e-jacket. Ya, atau jurnal bajakan ya, duplikat, duplikasi gitu. Sekarang orang-orang pinter ini. Oke, langsung saja. Yang perlu diketahui oleh teman-teman, yang pertama adalah nama jurnal ya. Nama jurnal itu penting karena nanti itu berhubungan dengan belis ya. Kemudian URL-nya. Nah, ini yang paling penting. Menurut saya paling penting adalah URL. Kenapa? Karena ini nanti penentu apakah jurnal itu masuk predator atau hijacket atau tidak. Itu ditentukan oleh URL. Dan teman-teman harus memanfaatkan Scopus dan SGR semaksimal mungkin. Kenapa? Banyak sekali sekarang ini nama jurnalnya sama, tapi di Scopus itu nggak ada homepage-nya. Akhirnya ketika kita cari homepage aslinya, kita kesulitan. Nah, di situ SGR nanti berlaku. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian nama publisher. Nah, di sini ada, mohon maaf, jasa-jasa sekarang ini yang memanfaatkan nama jurnalnya sama tapi publisher berbeda. Tapi dia mengadopsi atau mengambil publisher yang mohon maaf ternama gitu. Diselipkan di situ di WA jasa ini masuk Q2, kemudian publishernya ini. Padahal sebenarnya ketika dicek di jurnal website aslinya itu publishernya bukan itu. Itu kemarin terjadi di teman saya. Kemudian ISSN, ada yang ISSN antara yang di Scopus dengan yang di website berbeda. Jadi ini teman-teman harus lihat ya, terutama kalau saya menekankan kepada URL-nya. Kenapa ISSN itu bisa diedit sendiri, termasuk masalah jurnal yang nanti saya jelaskan, itu ISSN-nya sama, nama jurnalnya sama. Nama publishernya bisa jadi nanti sama, tapi URL-nya berbeda. Nah, seperti itu. Jadi hijacket itu ciri-cirinya seperti itu, atau jurnal bajakan. Kemudian open access dan close access. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa banyak sekali orang-orang, mohon maaf, teman-teman dari Indonesia ya, dosen, peneliti, mahasiswa, kalau di Scopus itu bayar mahal. Padahal banyak sekali, lebih banyak yang gratis daripada yang bayar. Kalau mau nyari ya lebih banyak yang gratis daripada yang mahal. Cuman ada cumannya. Kalau yang gratis memang harus lama, teman-teman. Kebanyakan lama ya. Bukan harus lama, rata-rata lama standarnya itu paling cepat, luar biasa paling cepat. Itu bisa jadi 3 sampai 6 bulan itu luar biasa. Itu kalau gratis cepat ya. Kemudian rata-rata standarnya itu 1 tahun, Bapak Ibu, untuk yang publikasi di jurnal yang gratis, kecuali yang special issue. Special issue bisa 2 bulan, gitu kan. Kemudian berikutnya, yang perlu saya jelaskan di sini open access dan close access. Ketika dia open access, maka dia berbayar. Otomatis ya, berbayar. Jadi kalau open access, otomatis berbayar, tapi ada juga jurnal yang baik hati, walaupun open access tidak berbayar. Jadi jangan dikira semua jurnal yang berbayar predator, tidak. Jadi dilihat dulu Bapak Ibu. Termasuk di jurnal, mohon maaf, Tyler and Francis itu ada yang berbayar mahal. Tapi dia open access ya, dia open access semua. Yaitu misalnya jurnal Cochrane gitu ya. Jadi walaupun mungkin proses reviewnya tidak seketat di jurnal Tyler and Francis atau Routledge yang sama ya, di bawah naungan publisher yang sama, tapi karena dia open access maka bayarnya mahal, rata-rata sekitar 20 jutaan.
Tapi kalau bisa cari yang gratis, kenapa harus bayar? Kecuali bagi S3 yang kepepet. Lah itu baru ya. Kalau mahasiswa S3 kan butuh cepet gitu kan, biar nggak bayar SPP. Kalau close access itu pasti gratis Bapak Ibu. Semua jurnal dengan publisher ternama, Elsevier, Sage, Springer, kemudian Taylor Francis atau Routledge, Wiley, Cambridge, itu semuanya gratis kalau close access. Ingat, semuanya gratis ya. Saya jamin gratis kalau close access. Itu pasti. Publisher ternama ya. Tapi kalau publishernya nggak ternama, nah itu beda lagi. Kemudian berikutnya adalah Article Processing Charge atau APC. Ini yang sering disebutkan kalau teman-teman ke salah satu jurnal nanti misalnya klik nama jurnalnya, kemudian di bagian About, nah itu nanti ada author's fee biasanya gitu, bayarnya berapa. Biasanya submitnya gratis, tapi ketika publish bayar. Ada yang langsung ketika submit sudah bayar. Beda-beda, beda jurnal, beda kebijakan ya. Tapi kalau untuk semua jurnal yang close access dengan publisher ternama, saya garis bawahi dengan publisher ternama, semuanya gratis Bapak Ibu. Cuma memang tembusnya sulit itu aja. Jadi tembusnya untuk menembus jurnal-jurnal yang dengan publisher besar itu memang berat. Kemudian Scopus.com, Bapak Ibu harus benar-benar familiar dengan Scopus.com. Kalau bisa tiap hari itu dibuka, kalau bisa. Tidak hanya dibuka ya, dibaca satu persatu, coveragenya gimana, apa detailnya, termasuk SGR. SGR ini kalau saya membacanya adalah fungsinya SGR itu yang pertama itu nanti ketika di homepage di Scopus nggak ada, saya ke SGR. Kemudian saya cek komennya, jurnal ini bagus nggak? Di situ terlihat nanti Bapak Ibu komennya. Bahkan di komentar biasanya kita dikasih tahu, oh ternyata ada 2 URL, ini yang benar yang mana ya? Nah seperti itu. Kemudian bellist ini sudah jadi patokan, maka dia adalah sebagai filter pertama Bapak Ibu. Menentukan jurnal ini predator dan tidak, publishernya predator dan tidak. Kemudian Hijacket Journal, nah itu adalah bellist, itu adalah penyaring pertama yang harus kita cek di Belis biar gampang. Oh Belis ternyata lolos dari Belis, kita cek di Scopusnya. Setelah di Scopus homepage-nya benar nggak? Oh ternyata benar, ya udah. Kalau sudah benar, tapi kalau nggak ada homepage-nya maka kita harus pindah ke SGR untuk ngecek homepage-nya yang benar yang mana. Kalau dua-duanya nggak ada homepage-nya, saran saya cari jurnal yang lain karena khawatir ya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Berikutnya, 4 langkah berikut, Belis ya, kemudian Scopus.com, SGR, sama Scopus Source List. Nah, ini penting. Scopus Source List adalah data, semua data dari Scopus, mulai dari jurnal yang terindeks Scopus, sampai dengan jurnal yang discontinue, publisher, alasan discontinue, dan sebagainya, itu ada di Scopus Source List. Dan Scopus Source List itu biasanya diupdate setiap 1 bulan sekali, Bapak Ibu. Sekarang misalnya contoh, ketika bulan Desember, itu dia akan melaunching jurnal, nama-nama jurnal discontinue pada bulan November kemarin. Yang Desember belum ya, November kemarin yang di launching di bulan Desember, seperti itu. Nanti ketika Januari, maka yang di launching adalah jurnal yang didiscontinue atau yang masuk juga, yang baru masuk di bulan Desember, seperti itu. Oke, ini gambaran Belis ya. Nanti ada pilihan, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara ngeceknya publisher. Nah, ada publisher, ada jurnal, ada publisher predator tapi jurnalnya tidak predator, ada yang jurnalnya predator tapi publishernya tidak predator. Nah, ini hati-hati. Dua-duanya harus dihindari Bapak Ibu ya. Kemudian ini Scopus, tampilan Scopus. Di sini ada Scopus Source List. Kalau Bapak Ibu nanti klik Scopus Source List di sebelah kiri ini, nah maka nanti ada Excel ya, file Excel yang kita dapatkan biasanya sekitar 6 MB gitu, banyak isinya. Ya di situ nanti ada pilihan. Saya akan tunjukkan nanti. Kemudian ini adalah SGR ya. SGR. Yang ini scopus.com, nanti kita ke source, kita cari judulnya ya. Kalau yang ini tampilan dari ini Scopus Source List, ini tampilannya. Ya, di bawah ini ada Scopus Source Oktober, kemudian ada yang discontinue dan sebagainya di situ. Nah, ini adalah salah satu jurnal, Hijacket Journal yang tidak ada di Belis. Ini nggak ada di Belis, saya sudah cek nggak ada di Belis, tapi ini Hijacket. Yang asli yang mana, yang palsu yang mana. Kebetulan ketika saya cek
Yang palsu itu luar biasa, Bapak Ibu. Orang Indonesianya banyak sekali di sana, terjebak. Ketika mereka publish di situ, nama di Scopus dia tidak bisa tampil, sehingga dia tidak memiliki ID Scopus, istilahnya gitu. Kalau yang bagi pemula, tapi kalau bagi yang sudah banyak, biasanya dokumennya tidak masuk ke sana. Ada yang nanya ke SGR, kenapa dokumen kok tidak tampil? Lah, seperti itu. Maka itu bukan tanggung jawab SGR, karena SGR menunjukkan yang benar. Ya, nanti SGR saya tunjukkan untuk yang Italianis. Ya, ini adalah jurnal yang benar, Bapak Ibu. Dan itu 1 tahun itu hanya menerbitkan kalau nggak salah 13 dokumen, kalau tidak salah ya. Nanti kita cek bersama. Ya, ini. Tapi yang jurnal abal-abalnya, mohon maaf, itu satu isu saja bisa sampai 35. Nah, itu banyak banget orang Indonesia yang terjebak di sana, bahkan jasa publikasi itu menggunakan jurnal itu untuk publikasi, padahal dia tidak terindeks Scopus, walaupun di jurnalnya itu ditampilkan Bapak Ibu. Ini loh, apa gambarnya ini loh, ada tulisannya Ki berapa, Ki 4 gitu kan, misalnya gitu, untuk menarik peminat daripada penulis atau peneliti. Ini yang asli ya Bapak Ibu. Nah, ini yang palsu Bapak Ibu. Ini tertulis Q4 SGR 2020 lah gitu. Itu tuh menarik. Oh, kita indeks Scopus padahal dia enggak. Ini pun ISSN-nya sama dengan yang ini. Coba cek ISSN-nya. 01714996. Di sini juga sama. 01714996 sama. Namanya sama Bapak Ibu. Nah, hanya saja ini tidak terdeteksi di Berlist. Akhirnya banyak yang terjebak di sini, bayar, otomatis bayar. Biasanya mahal di atas 10 ya, rata-rata. Nah, kemudian berikutnya, ini kemarin kasus teman saya, untungnya belum sampai dilanjutin ya, adalah di Jilin Dasyo Siubao. Nah, ini Journal of Jilin University. Yang asli yang atas, yang palsu yang bawah. Ini linknya ya, URL-nya. Yang asli yang mana, yang palsu yang mana. Nah, di sini contoh, ini adalah yang asli, Bapak Ibu. Ini asli, ini langsung dari Scopus atau SGR, saya lupa. Itu ketika saya klik homepage-nya, muncul ini yang asli. Nah, yang palsu adalah yang ini. Namanya sama, tapi di sini ada Q2. Wah, seorang tertarik, wih Q2. Apalagi dapat email gitu kan. Kemudian artikel Anda diterima gitu kan. Accepted tapi bayar segini. Wah, kabar gembira, apalagi anak S3 yang udah lama nggak lulus-lulus gara-gara persyaratan ini kan. Angin segar, akhirnya setelah dibayar ternyata tidak tercantum di Scopus. Nah, itu akhirnya kecewa besar. Nah, ini contohnya. Sekarang saya akan langsung praktekkan ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan langsung aja, tidak perlu nunggu di akhir. Sekarang kalau ada pertanyaan boleh, monggo. Silakan. Ini sudah habis untuk PPT-nya. Sekarang kita ganti praktek. Monggo mungkin kalau ada yang ditanyakan. Saya akan share screen dulu untuk yang screen. Saya akan coba praktekkan ya Bapak Ibu ya. Ini publisher ya, teman-teman. Ketika kita klik publisher, maka di sini ada list publisher predator banyak, banyak sekali. Ya, nggak bisa ngitung sendiri aja nggak apa-apa. Ini kemarin yang terbaru adalah Birlesic. Maksudnya ini kasus terbaru, jurnalnya discontinue, tapi publishernya namanya Birlesic ya. Ini namanya Birlesic Dunia Yenilik Arastirma V. Wah, Markezi pokoknya gitu ya. Ini saya copy dulu. Kebetulan ada 2 jurnal yang di bawah naungan Birlesic, Bapak Ibu. Tahu dari mana, Pak? Dari Scopus. Kita Scopus sources dulu. Nah, Bapak Ibu kan punya tampilan gini nih. Ini dimanfaatkan, diutek-utek sendiri ya. Kalau kita pilih title, ini judul nama jurnalnya. Tapi ketika kita pilih publisher, maka dia publishernya. Kita coba. Pengen tahu sih publisher Birlesic itu membawahi jurnal apa saja. Nah, ternyata ada 2 jurnal yang dibawahi oleh Scopus. Nah, ada World Journal on Education Technology, current issue. Ini yang terbaru discontinue bulan November. Tahu dari mana, Pak? Dari Scopus Source List. Apa buktinya? Saya tunjukkan di sini. Discontinue ya, yang warna merah.
paling bawah tadi. Sudah saya cek yang warna merah terbaru di bulan November itu salah satunya adalah di bawah naungan publisher Birlesik. Nah ini World Journal on Education Technology ya. Ini publishernya Birlesik Dunia Yenilik. Nah sama kan? Dia discontinue Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan punya artikel di sana, saya sarankan di withdraw. Eman biayanya mahal ya bayarnya. Sayang. Apa alasannya ini? Publication concern. Berarti ada masalah dengan kontennya, kualitas daripada konten dia discontinue tahun 2022. Oke. Kemudian ada jurnal lagi di bawah naungannya adalah Cypriot Journal. Nah, otomatis Cypriot Journal ini juga masuk kategori predator. Kenapa? Karena publishernya di sini sudah termasuk predator, ya. Ini predator dan saya sarankan tidak kirim ke Cypriot Journal. Kenapa? Karena biasanya ini rata-rata ya, ketika publishernya sama di satu jurnal discontinue biasanya jurnal satunya itu kadang ikut, Bapak Ibu. Kadang ikut, bisa jadi bulan Desember discontinue, bisa jadi atau nggak tahu bulan kapan. Tapi ini adalah predator, ya jurnal predator, bukan jurnalnya predator, tapi publishernya yang predator. Tapi kalau dalam penilaian jabatan fungsional ataupun kelulusan, biasanya dia dikategorikan predator karena publishernya masuk predator, seperti itu. Oke, ini contoh saja ya. Kita coba cek Italianis. Nah, ini saya langsung praktekkan caranya Bapak Ibu biar nanti tidak terjebak dengan jurnal-jurnal yang dijaket ya. Yang dijaket jurnal tidak ada di playlist, kita cek. Kita ketikkan Italianis ya. Dijaket jurnalnya di sini. Italianis. Tidak ada Bapak Ibu. Ya. Di playlist nggak ada, berarti dia dianggap aman lewat playlist. Oke. Maka kita cek di Scopus. Ini caranya. Bapak Ibu pilih title. Nah, di sini kita ketikkan, nah ini Italianis. Nah, ada Bapak Ibu. Nah, ini adalah jurnalnya. Dia 4%, 4% masuk Q4 ya. Oke, kita klik dulu. Dari sini kita akan tahu lengkap ya. Jadi publishernya Verlag Solander ya. Di sini Scopus coverage yours. Ya, ini belum diupdate ya. Jadi pihak Scopusnya, tapi bisa jadi kalau di sini tidak ada tulisan discontinue berarti ini belum discontinue, tapi bisa jadi nanti ketika tahun 2022 kalau dia tidak diupdate lagi, maka berarti dia discontinue di tahun 2021. Jadi walaupun ini 2021 Bapak Ibu, itu belum tentu discontinue ya. Seperti itu. Bisa jadi dia berhenti di sini, tapi dia masih terindeks Scopus. Jadi jangan langsung, oh ini kalau di sini oh, discontinue berarti tidak. Nanti ada penjelasan di sini discontinue-nya. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu tidak ada Scopus, tidak ada homepage-nya. Nggak ada website dari asli Scopus-nya yang terindeks Scopus. Biasanya kalau jurnal lain itu ada. Contoh ya. Saya contohkan yang apa? Tadi aja yang Birlesik ya. Saya coba contohkan yang lain. Kita bedakan gambarannya, yang ini ada, yang ini kok enggak gitu kan. Kita coba Cypriot Journal ya. Nah, kita coba buka di Cypriot Journal. Kita klik. Oh, di sini ternyata juga enggak ada Scopus homepage-nya. Kita cari yang lain. Kita cari yang nama jurnal yang bagus-bagus. Walaupun nama jurnal bagus, tapi kadang tidak tersedia ya. Oke, misalnya Oke. Kenapa kok kita perlu ngecek apa homepage aslinya? Oh, ternyata masih banyak yang belum ada ya. Call aja deh kalau gitu. Kenapa kita kok perlu ngecek homepage aslinya, Pak? Itu nanti yang menentukan dia hijacket atau tidak. Coba ada nggak jadwal? Jadi biasanya di sini kalau memang di Scopusnya tidak ada homepage-nya, nggak ada semua ya.
maka kita carinya di SJR Bapak Ibu. Nah, seperti kasus-kasus gini ini nanti bisa dijaketkan, bisa dibaca Bapak Ibu. Jurnal-jurnal yang enggak ada ininya ya. Jadi jurnal-jurnal yang di Scopus tidak ada apa namanya homepage-nya, maka dia ini bisa dimanfaatkan teman-teman. Nah ini kan nggak ada semua. Kita coba yang lain ya. Kita coba koleksi. Karena memang di Scopus tidak selalu menyediakan ini apa namanya Scopus homepage website asli daripada jurnal tersebut. Ada nggak? Kita coba dulu ya. Banyak yang tidak mencantumkan. Oke, anggap aja nggak ada ya. Tapi biasanya ada Bapak Ibu, di jurnal-jurnal tertentu ada. Jadi mungkin nanti bisa cari sendiri ya. Ini saya nyari kok nggak ada. Oke. Nah, ketika kasusnya kita cari di sini tidak ada homepage-nya, Bapak Ibu juga lihat di sini ya, biar tahu. Jadi dia jurnal aslinya 1 tahun itu hanya, contoh di tahun 2020 dia hanya menerbitkan 8 dokumen Bapak Ibu. Nah, jika di jurnalnya kok tidak 8 dokumen, berarti itu ada masalah. URL-nya harus dicek, jurnalnya itu harus dicek benar atau enggak. 8 dokumen ini tidak termasuk book review atau software review. Ya, book review dan software review tidak masuk di dokumen ini. Ya, total. Editorial juga tidak masuk di dokumen ini. Oke, ketika kasusnya tidak ada seperti ini, homepage-nya, maka kita harus nyarinya di SJR, Bapak Ibu. Kita copy dulu namanya. Di SJR, kita paste di sini. Kemudian nanti ada homepage-nya. Kita klik dulu. Nah, di sini ada homepage. Nah, ada tulisan gini Bapak Ibu. Di Scopus biasanya ada. Ini ya. Bagi jurnal-jurnal yang belum ada itu nanti tolong dicek lagi ya di SJR. Takutnya nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat bajakannya. Nah, ini ketika kita klik, maka kita akan dibawa kepada URL aslinya. Ini adalah asli jurnal Italianis, bukan yang bajakan Bapak Ibu. Coba ketika Bapak Ibu buka di sini, jangan lupa cek komentarnya. Ini penting komentarnya. Nah, ini contoh. My article is already published in Italianis current volume. Nah, how and when can I get my Scopus ID? Nah, dia sudah publish, tapi kapan dan bagaimana cara mendapatkan Scopus ID? Tapi di sini tinggal disuruh nanyakan ke Scopus. Nah, cuma saya nggak tahu apakah dia ini ke yang ini atau yang bacakannya. Yang bacakannya yang mana? Yang bacakannya yang ini. Sebentar, saya copy dulu URL-nya. Saya paste. Ini yang seringkali digaungkan di jasa publikasi ya. Mohon maaf, ini kok yang Italianis ya. Italianis ya. Oke. Kita cek. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah yang bacakan. Sehingga banyak sekali yang terjebak di sini. Ya. Ini kalau saya klik tanpa mengurangi rasa hormat dengan nama-nama yang ada di dalam. Ini untuk pembelajaran kita ya. Ketika saya klik, kita buktikan Scopus ya. Ini tadi tahun 2021 harusnya 13 dokumen. Itu 1 tahun ya Bapak Ibu. 1 tahun. Di sini itu dia menerbitkannya 1 tahun hanya 2 kali Bapak Ibu. 2021 1 kali ya. Dua isu ini. 1 isunya itu hanya berapa artikel. Di sini kita cek dulu. Nah, di sini ada yang tidak termasuk, yang book review nggak masuk ya, yang pendek-pendek ini nggak masuk, yang panjang ini biasanya masuk. Ini masuk 1, 2. Lah intinya ini ada 2 apa namanya, nggak terlalu banyak.
Yang ini adalah review ya kayaknya. Jadi yang pendek-pendek ini biasanya review, artikel book review. Nah, seperti ini tidak termasuk ya. Yang panjang-panjang yang masuk Bapak Ibu. Ya, mulai dari yang ini 24 sampai 45 ini. Nah, ini agak panjang, ini yang masuk. Nanti biasanya masuk di dokumen. Dan 1 tahun hanya 2 isu. Makanya totalnya di sini sedikit Bapak Ibu. Dia hanya 2021 13 dokumen. Ya, sedangkan di sini kalau kita cek yang tidak asli alias palsu, kita klik ini 2020. Tahunnya harus 2021 ya. Ini 2021 ada volumenya ada 2 juga. Sebentar, saya back dulu. Ini volume 1 dan 2 ya. Kita lihat volume 2-nya aja. Itu sudah berapa artikel yang dipublish. Coba Pak, kita kalau mau hitung bersama banyak ini. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sudah lebih dari 20 ini. Banyak sekali sampai bawah. Wow, ini kemarin saya hitung sekitar 35-an ya, lebih kalau nggak salah. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Nah, banyak sekali. Padahal ini dalam satu isu, gitu ya. Satu isu. Dan semuanya rata-rata halamannya panjang, nggak ada book review-nya di sini. Tahu artikel book review dari mana? Biasanya ada harga ya, ada harganya. Seperti ini ada euronya, ini harga judulnya. Nah, ini biasanya adalah review ya, artikel review atau bisa jadi book review, bisa artikel review ya, atau komen saja. Tapi di sini nggak ada. Ini semuanya adalah original artikel buahnya. Nah, maka Bapak Ibu jangan pilih yang di sini. Bapak Ibu pilih yang di sini kalau pengen submit di Italianis ya, seperti itu. Contohnya. Oke, saya tutup dulu. Caranya seperti itu ya Bapak Ibu. Cek dulu di sini. Oh, di sini aman. Kita cek di Scopusnya, cari homepage. Di sini biasanya ada homepage gitu ya. Kalau nggak ada, ya udah. Kalau nggak ada misalnya nggak udah, maka kita cari di SCR. Cari di ketik di sini, nanti muncul di sini homepage-nya yang di sini kita klik. Nah, apakah benar atau tidak? Dan jangan lupa baca komentar di sini Bapak Ibu. Ini komentar ini penting ya. Banyak. Nah, is this journal still index Scopus? Just wondering Scopus.com. It stated that journal coverage. Nah, tapi which one is correct? Nah, yang mana yang benar? Gitu kan? Jadi kita benar-benar cek statusnya. Yang paling baru biasanya di atas ini. What is the original website of this journal? Thank you. Nah, ini the journal website is shown above, Pesika. Jadi yang original itu adalah yang di homepage yang di sini, Bapak Ibu. Nah, ini ya, penting. Oke, itu cara ngeceknya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau masih kurang mantep di sini, nah kita juga bisa cek di Scopus Source List. Di mana? Di Scopus Source Oktober misalnya, sini. Jadi ini adalah Scopus, jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Tinggal di sini kita cari find-nya. Nah, di sini. Jurnal apa yang dicari? Kita apakah masih ada? Nah, ternyata dia ada ya. SSN-nya ini aktif, masih aktif dia, masih terindeks Scopus ya, sampai dengan Oktober itu masih Oktober 2022 itu masih aktif ya, masih ongoing terus. Nah, seperti ini. Jadi dia masih aktif ya Bapak Ibu. Tapi kalau discontinue dia masuk dalam sini. Kalau discontinue ya, seperti itu. Ini ada chat sebentar. Izin off kamera, oke. Nah, yang masuk di sini discontinue jurnal di sini listnya, maka dia adalah jurnal yang sudah tidak terindeks Scopus lagi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu pastikan untuk ngecek 3 langkah, kalau masih kurang 4 langkah terakhir ini Scopus sources ya. Jadi seperti itu untuk langkah-langkahnya. Mungkin ada pertanyaan atau mau Pak, saya tolong dong dicekkan. Nah, kita cek bersama nanti biar Bapak Ibu nggak perlu tanya saya lagi. Sudah pinter ya. Oke, monggo. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau dicekkan jurnal ini Pak gitu. Kita
bisa cek bersama ya. Monggo silakan Bapak Ibu, Tanya ya, Pak. silakan. Eee, Kalau kita ngecek jurnal di Simago itu belum ada, Di terus Scopus tapi ada. di webnya itu ada tulisannya Ki4. Itu Ya, gimana ya? itu yang benar adalah yang scopus.com. Jadi ini mohon izin Bapak Ibu, scopus.com ini adalah sumber primer Bapak Ibu. Ya. Jadi yang harus dipercaya adalah scopus.com-nya, bukan di SGR-nya. Kenapa? SGR adalah sumber sekunder. Bahkan di SGR sendiri menjelaskan loh Bapak Ibu. Hanya saja, ini hanya saja. Di Indonesia itu patokannya SGR Bapak Ibu. Itu yang jadi masalah. Padahal SGR itu update-nya seringkali itu hanya 6 bulan sekali. Kalau nggak percaya nanti saya tunjukkan, bahkan belum diupdate ya. Terakhir update itu April seingat saya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya di Scopus-nya ini. Jadi dia itu the indicator show the visibility of journal content in Scopus database ya. Jadi intinya dia ngambil dari Scopus database, berarti dia ini adalah sekunder, bukan primernya. Sebenarnya yang menentukan adalah scopus.com-nya. Jadi SGR ini adalah mengambil dari database Scopus. Hanya saja kita cek ya di jurnalnya. Kita cari misalnya satu aja. Jurnal ranking di sini. Kita klik, kita nanti tahu dia update-nya terakhir kapan. Itu ada di bawah. Nah kan, bulan April, metric based on Scopus data as of April 2022 ya. Jadi di Scopus ada, tapi di SGR belum ada karena SGR-nya nggak update. Itu aja. Yang benar yang mana? Scopus.com. Kalau nggak percaya nanti tunjukkan kepada pihak kampus, di Scopus ini loh ada Bapak. Contoh kita buktikan ya. Saya akan buktikan. Kita masuk di Scopus source list dulu. Kita cari yang baru masuk, itu biasanya tidak ada di Scopus ya. Jurnal yang baru masuk itu tidak ada di Scopus. Accepted bulan November ya. November ini dia kalau dicari di SGR nggak akan ada. Contoh, ini saya coba ya, copy. Namanya sonografi. Oke, kita coba di SGR. Nantilah nggak ada. Tapi dia sudah terindeks Scopus, tapi memang belum mempublish ya. Ini masih ultrasono, tapi yang sonografi asli nggak ada. Nah, nggak ada kan? Kita coba cek yang baru masuk di bulan Oktober. Apakah dia sudah apa namanya? Ada di ini di Scopus, di SCR misalnya ini ya, Children's Literature. Oke, kita coba copy di sini. Paste, ada nggak? Children's Literature. Oke, ini ada Children's Literature in Education, tapi bukan Children's Literature aja ya. Kita cek publishernya apakah sama. Publishernya ini Johns Hopkins, tapi yang di sini tadi adalah Springer, beda. Nah, kan nggak ada kan John Hopkins, tapi di sini ada Association Quarterly, yang di sini nggak ada. Nah, beda, ya. Tapi ketika kita cek di Scopus, dia ada. Kalau sudah publish ya, sudah mempublishkan artikel. Biasanya sudah mempublishkan artikel itu agak kesini dikit. Oktober, kita coba aja yang bulan Oktober. Siapa tahu sudah langsung ada. Kita coba ke bawah dulu. Oke. Nah, ini sudah masuk nih. Ada pilihannya ya. Tadi Children's Literature aja. Kita coba. Kalau belum ada berarti dia masih belum mempublish ya. Biasanya gitu. Belum mempublish artikel satupun. Nah, kayaknya yang Children's masih belum mempublish sehingga dia belum masuk di sini. Tapi kalau sudah mempublish artikel dia akan masuk di sini dengan nilai bawah. Biasanya itu yang
publish-nya di bulan, misalnya saya coba ya. Ini kasusnya kita coba yang di bulan Agustus, sekarang Juli ya. Biasanya kalau Juni-Juli sudah ada yang ini publish. Kita coba cari yang education, biasanya yang banyak. Ini cara mencarinya ya. Kalau pengen teman-teman nyari, nah tinggal klik. Ini Oktober masih, terus September, Agustus, Juli. Oke, misalnya ini. Australian and International Journal Rural Education. Kita coba cek di SJR apakah ada, apakah sudah masuk. Nggak masuk ya. Kita coba cek di Scopus. Apakah dia ada. Mohon maaf jika agak lama karena di sini masih mendung ya. Oke, kita coba cek. Ternyata masih belum diupdate, belum masuk ya. Tapi kalau sudah ada di sini, biasanya sudah masuk Bapak Ibu. Ini berarti dia belum menerbitkan artikel, kalau belum publish biasanya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan dari Ibu tadi. Ini ada pertanyaan lagi, frontiers in education. Oke, sebaiknya dihindari ya frontiers. Kenapa kok frontiers dihindari Bapak Ibu? Karena ini klik publisher ya. Frontiers itu publishernya juga Frontiers Bapak Ibu. Kalau nggak percaya nanti dicek. Frontiers. Nah ini sudah ada masuk. Ya, ini kasusnya sudah saya sebentar. Saya bukakan YouTube saya dulu. Sudah saya taruh di sini ya kasus yang seperti mbaknya tadi juga ada di sini. Biar nanti lebih jelas. Oke. Jadi di sini ada Birlesik ya. Ini nama publisher Predator. Kemudian di sini juga sudah saya taruh Frontiers ya. Kenapa kok Frontiers ini masuk? Nah, ini sudah saya jelaskan di YouTube. Jadi di sini sudah saya jelaskan langkah-langkahnya juga, termasuk kasus yang ditanyakan di Scopus ada, tapi di apa namanya di SJR belum ada. Oke, ini sudah ada viral ya. Ini dari apa namanya Mara Marther. Namanya ini dicatat sebagai editor atau reviewer. Tapi dia tidak merasa mereview ini sebagai reviewers ya, sebagai reviewer. Kemudian dia nggak merasa, ternyata tiba-tiba artikelnya publish. Nah di sini. Dijadikan sebagai editor, gitu kan? Oke. Di sini nanti bisa Bapak Ibu lihat aja. Tapi di sini di Belis sudah masuk ya. Ini Frontiers namanya. Semua jurnal yang di bawah Frontiers kalau publishernya predator maka dia dianggap predator. Biasanya seperti itu. Penilaian dari para reviewer biasanya seperti itu. Termasuk dari beberapa kampus kalau sudah masuk di Belis ya udah dia masuk predator. Biasanya seperti itu. Kemudian saya juga akan tunjukkan yang tadi apa namanya ada jurnal mana yang lebih valid Scopus Sources atau yang lain. Ini ada contoh kasus di sini. Padahal ini informatikologi dia sudah discontinue. April. Sekarang ini sudah saya tunjukkan yang ini. Kita cari di scopus.com ya karena sudah judulnya. Nah, di sini. Nah, research result ya muncul. Kalau sudah muncul otomatis ya indeks Scopus. Nah, ternyata di sini teman-teman, nah ini indeks Scopus bahkan research result vertical and applied linguistic ya. Di SJR belum ada. Kita coba. Dan enggak di sini. Oh, enggak saya masukkan. Research result theoretical and applied research result
applied linguistics. And applied linguistics. Kita coba apakah sudah masuk. Nah, ternyata belum masuk ya. Tapi ketika di Scopus, kita coba di sini, itu dia sudah masuk. Loh Pak, yang ini tadi nggak ada. Biasanya kalau belum ada namanya itu dia belum mempublish artikel. Karena yang baru masuk, isu yang baru masuk itu adalah masuk pada Q4, Bapak Ibu. Research. Nah ini. Nah kalau kita lihat di sini, research result theoretical and applied linguistic dia itu sudah 29. 29 itu sudah masuk Q3 Bapak Ibu. Ya. Tapi di SGR dia nggak ada. Nah, di Scopus ada dia. Bagaimana Pak? Ya patokannya ya Scopus. Kalau saya ya, karena Scopus adalah sumber primer. Tapi kalau reviewer nggak mau nerima ya biasanya kebijakan dari reviewer seperti itu ya. Karena memang suratnya biasanya tertulis, oh pakai SGR kok. Tuh, repot ya. Oke, berikutnya adalah ada pertanyaan Frontiers tadi sudah terjawab ya. Frontiers in Education dia di bawah jurnal Frontiers sebaiknya dihindari. Ini bayar ya, bayar mahal. Pasti di atas 10 juta. Saya sudah Pak Dayat, izin bertanya. boleh. Saya kan sedang interview di Frontiers. Itu cara yang sopan untuk mencabut jurnal tersebut bagaimana ya Pak? Langsung email ke editor bahwa jenengan nanti gini, Ibu email jenengan nyatakan bahwa mohon maaf, I want to withdraw my article because of some reason, mungkin disebutkan aja, misalnya apa ya, enaknya gitu ya. Internal konflik begitu. Ya, boleh. Pokoknya di email aja. Tapi gini Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kadang jurnal itu ada yang agak nakal. Dia itu tetap nggak mau gitu kadang. Tapi insya Allah kalau yang berbayar, selama Ibu belum bayar itu biasanya dia nggak akan mempublish gitu. Oh. Jadi bayar dulu baru publish biasanya gitu. Tapi kalau jurnal yang nakal, walaupun Anda nggak bayar tetap dipubliskan. Tapi kalau Anda dengan sudah pernah email kepada editornya, email itu nanti sebagai bukti bahwa Anda sudah mem-withdraw artikel jenengan, maka itu sudah bisa dipakai sebagai bukti. Gitu. Tapi biasanya nanti ini ada respon dari editor biasanya. Kalau nggak ada respon Pak Dayat gimana? Langsung kirim ke jurnal lain, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting Ibu sudah email ya, email dulu ya. Iya. Withdraw itu. Jadi di Frontis itu kan saya tuh curiganya kan editornya itu kayak macam-macam gitu loh, Pak. Iya. Iya. Kalau pengen tahu lebih jelas di video yang tadi ada itu dia itu namanya dimasukkan di Frontiers, tapi dia nggak mereview, tiba-tiba artikelnya sudah mau publish. Nah, gitu. Oh, begitu. Itu langsung email ke editor yang editor in chief itu. Iya, langsung. Oh, oke. Baik. Terima kasih Pak Dayat. Oke, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi, izin share pengalaman kok berani ya Pak Dayat jurnal melekatkan logo Scopus kasus artikel jurnal. Oh, banyak Bapak Ibu. Jadi jangankan Scopus SGR, Q1, Q2 ditampilkan semua namanya orang cari uang ya. Apapun caranya pokoknya dapat uang gitu. Ya, kasusnya banyak. Jadi jangan mudah percaya. Makanya Bapak Ibu kalau di Scopus itu manfaatkan scopus.com semaksimal mungkin. Kalau di situ ada homepage-nya, klik homepage-nya itu yang asli. Kalau nggak ada, Bapak Ibu cari di SGR. Nanti homepage-nya dicari di situ, klik di situ. Kalau dua-duanya nggak ada homepage-nya, saran saya cari jurnal yang lainnya. Seperti itu. Apalagi kalau bayarnya mahal, sebaiknya dihindari. Mohon apakah betul terindeks Scopus? Kita cek. Ya, kita akan copy dulu. Ini namanya sampai sini ya. Advance in Hospital and Tourism Research ya. Oke. Kita cek aja di Scopus. Kita praktekkan bersama. Jadi Bapak Ibu, kalau pengen ngecek tinggal gini. Nah, ini kan Bapak Ibu pilih yang title ya. Kalau pilih yang title langsung nanti. Yang dicari adalah nama jurnal.
Nah, kalau seperti ini sudah otomatis, Bu. Sudah otomatis dia ada di Scopus. Dia sekarang ini masuk, oh mohon maaf, ini Scopus tapi nonaktif, berarti dia sudah discontinue, Bu. Hindari jurnal itu, Bu. Kalau sudah NE, ya ini sudah discontinue biasanya. Di sini ada penjelasannya. Nah, coverage Maaf discontinued Pak, in itu Scopus. judulnya tidak pakai culture Pak. Oh, pakai Advance culture. in Oke. AHA, Kalau nggak pakai culture, maka kita harus cek lagi. advance. Oh iya, ini ya. Advance in Hospitality and Tourism. Tourism research. Kita coba cek di sini. Ya. Yang bawah berarti nggih? Oke. Dia masuk di Scopus kayaknya, tapi kita lihat lagi. Oke, apakah yang ini, Bu? Ya. Oke, dia 48, berarti dia sudah masuk kategori Q3. Masih Q3, tapi kita cek lagi dalamnya. Nah, apakah homepage-nya nggak ada ya di sini? Publish-nya ini ya, Bu ya, sudah benar. Kemudian kita cek lagi, Bu, untuk memastikan homepage-nya. Takutnya Ibu nanti ini salah kirim ke website yang lain. Ini ya, tanpa culture. Oke. Kita klik homepage-nya. Apakah homepage-nya sudah sesuai di sini, Bu? Halo? Iya, itu Oke. Berarti aman, Ibu, untuk ini ya. Tapi kita cek lagi, Bu, di playlist apakah namanya di sini ada. Untuk memastikan aja, teman-teman, kalau memastikan semuanya harus gini ya, biar nggak terjebak ke hijacket jurnal sama predatory jurnal. Oke. Nama jurnalnya aman. Kita cek tadi untuk publishernya adalah University Host. Biasanya kalau university itu biasanya ya, tapi walaupun nggak semuanya itu biasanya aman kalau university. Biasanya tapi ada nggak muncul nggak? Oh ternyata nggak, berarti dia aman, Bu. Monggo silakan. ya. Aman berarti ya. Ini adalah website aslinya yang .org. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang tanya lagi. Oke. Tadi sudah terjawab, jurnal yang ngaku Scopus, email trusted nggak Pak Dayat? Sebaiknya kalau yang dari email itu, kalau saya ya, biasanya saya hindari. Karena biasanya banyak yang predator atau banyak yang jurnal yang hanya sekedar. Jadi tidak mementingkan kualitas, yang penting publish gitu biasanya. Jadi yang promo-promo di email itu harus dicek ulang. Biasanya kalau yang publisher ternama nggak pernah promo di email, kecuali kalau jenengan pernah publish di jurnal itu biasanya dikirimi promo, tapi nggak call paper ya, promo biasanya. Itu. Seperti itu. Ngecek Scopus coverage-nya kok dokumennya naik banyak banget Higgs. Kalau naiknya banyak banget itu bisa jadi pertimbangan ya, pertimbangan untuk discontinue maksudnya. Tapi tidak langsung discontinue sama Scopus, biasanya nggak gitu. Biasanya ada beberapa syarat untuk jurnal itu benar-benar discontinue. Biasanya terutama yang disyaratkan adalah kontennya, apakah isinya benar-benar berkualitas gitu ya. Tuh. Kemudian oke. Minta tolong cara untuk menemukan free journal. Free journal ada di free journals ya. Free journal. Tapi ya harus cek satu-satu ya Bapak Ibu ya. Walaupun ada free journal di sini harus cek satu-satu. Biasanya ada di free journals, free for journals biasanya. Nah, biasanya di sini Bapak Ibu, mungkin ini manfaat buat jenengan. Tetapi Bapak Ibu harus cek lagi ya, cek diklik lagi ya. Karena terkadang di sini tuh nggak selalu sama ya. Ini sesuai kategori ya. Misalnya kalau teman-teman bidang keilmuannya sesuai dengan yang ini, yang ada di kategori ini gitu ya. Pilih aja, misalnya klik, misalnya language and literature, gitu kan.
klik ini. Oh, ini gratis semua kah? Nah, maka dicek. Availability gratisnya sampai 2009. Ada yang present. Nah, tetap Bapak Ibu harus ngecek, klik dalamnya dicek lagi. Ya, apakah apa namanya? Gratis atau tidak. Maka harus dicek di website aslinya. Seperti itu cara cari jurnal. Itu nanti mungkin di kesempatan lain ya, yang free. Oke. Kemudian pernah juga jurnal free, mungkin ada cara lain. Sudah pernah juga di jurnal for free. Mungkin ada cara lain. Cara lain harus cek satu-satu. Kalau saya yang jelas yang gratis itu semua publisher besar Bapak Ibu. Itu gratis semua selama close access. Sekali lagi, close access ya. Jurnal publisher ternama yang besar itu apa aja? Elsevier, Springer, Routledge atau Thailand Francis, ya, Wiley, Sage, itu semuanya gratis. Ya, Bapak Ibu misalnya Thailand Francis gitu ya. Maka ini banyak banget jurnalnya di sini Bapak Ibu ya. Jadi jurnalnya banyak, tinggal nyari yang sesuai dengan bidang keilmuan gitu aja. Loh kok ke informa. Oh, information tadi ya. Jadi banyak Elsevier dan sebagainya itu ya. Untuk yang cari free nanti mungkin ada kesempatan selanjutnya. Kemudian berikutnya. Pak Dayat. Oke, silakan. Kalau the qualitative report itu bagaimana nggih, Pak? The qualitative report. Ya, dari Nova apa ya? Publishernya namanya Nova University. Kita cek aja di sini. Namanya qualitative report. The qualitative report, iya. Itu ada D-nya. Karena kalau D-nya aja hilang itu beda lagi. Iya. Sebentar saya share, saya cekkan lagi, Pak. The qualitative report. Apakah tulisan saya sudah benar seperti ini? Soalnya nggak ada. Kalau di sini nggak ada, Bapak Ibu jangan langsung, loh nggak terindeks Scopus, jangan. Cek di sini. Spellingnya, Pak. Sama cek di sini juga, karena bisa jadi dia baru masuk, ya. Karena ini, ya mungkin linknya mungkin Ibu bisa. Iya ya, ini saya share Pak. Di share di chat. Oke. Itu sudah. Nah, tunggu dulu. Mohon maaf di sini lagi hujan, jadi mungkin agak lemot ya. Report. Kayaknya apakah sudah ada? Kita cek di sini. Kayaknya sama. Ini adanya tanpa the. Iya, tadi saya ngeceknya di Scopus juga tanpa the, Pak. Saya ngecek dari ISSN-nya. ISSN-nya juga tanpa the ya? Oh, maaf. Kita cek ISSN-nya aja kalau gitu. Iya, iya betul. Oke. Kita bisa manfaatkan di sini ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ini namanya kok bingung ya, membingungkan ya, mending pakai yang ISSN untuk searching-nya di sini. Nah, kita pilih yang ISSN, kita paste di sini, apakah muncul? Ternyata nggak muncul. Jadi yang saya klik tadi, yang saya cek itu di print ISSN-nya, Pak. Di print, printed ISSN-nya. Iya betul. Yang mana ya? Di bawah, lalu bawah. Nah itu ya di atas Pak, kiri. Di atasnya Q1 itu. Oh, Nah ya. itu print. Oh iya iya. betul ada. Atau pokoknya salah satu dari dua itu. Iya. Kita coba cek dulu. Jangan tegang dulu ya Bu ya. Iya. Langsung deg-deg seradu kok nggak ada gitu kan. Niatnya mau lari ke situ, Pak. Oh, kalau masih mau lari Iya. nggak apa-apa sih. Ini ada kok Bu. Iya. Menurut jenengan pripun? Kita cek dulu di sini Nova Source University sudah benar ya. Betul. Ini homepage-nya nggak ada lah, ini ya repot. Kalau sudah homepage-nya nggak ada itu kita harus terpaksa Di Simago. harus cek di SGR.
Jangan lupa nanti dicek di playlist juga apakah dia masuk dalam ini apa namanya Nova ini ya. Ya. Apakah dia masuk dalam predator atau enggak. Tapi kalau university memang kebanyakan walaupun ada beberapa yang ada nama university itu predator ada, cuma kebanyakan itu enggak. Oh, aman Bu, sama kita cek Aman, Bu. dulu di playlist nggih. Ya. Tidak ada aman, aman kayaknya sudah aman ini. Nama-nama besar ini aman, apalagi universitas itu biasanya aman. Publishernya kalau pengen ngecek lagi boleh Nova, Nova Eastern. Nova apa itu? Tapi di sini kayaknya nggak ada yang university. Adanya Nova Explore. Banyak Bukan. Nova. Tapi yang Nova University nggak ada kan? Nggak ada, aman insya Allah Bu. Oke. Terima kasih Pak Dayat. Sama-sama. Oke. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Itu tadi ya, berbagi. Insya Allah nanti akan saya share videonya. Kalau videonya sudah terupload di YouTube, biar teman-teman yang ini apa namanya, yang belum bisa gabung bisa nanti tinggal lihat di YouTube-nya ya. Oke, ini ada pertanyaan kah? Review proses berjalan, oke. Aman. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Cukup? Sudah? Kok sekarang? Silakan Pak Pak Dayat izin. Oke, silakan. Izin. Ya. Gini Pak Dayat, karena kita ngejar ID Scopus dan seterusnya ya. Jadi apakah salah ya ketika kita mensubmit artikel ini juga kolaborasi dengan berbagai pertimbangan karena ingin cepat, ya artinya memang jurnalnya menjadi target jurnalnya tidak sesuai gitu Pak Dayat. Seperti bidang PGSD ataupun bahasa Inggris ke jurnal farmasi, jurnal sosiologi dan seterusnya gitu Pak Dayat. Terima kasih. Terima kasih Pak Asfir. Kalau saya sarankan sesuai dengan bidang keilmuan karena itu nanti berhubungan dengan saat direview oleh reviewer ya yang menentukan jabatan fungsional nanti ngasih nilai berapa. Itu biasanya itu dipertimbangkan bidang keilmuannya. Jadi saya sarankan sesuai bidang keilmuan. Kalaupun misalnya ada bahasa Inggris ke apa namanya farmasi kayaknya jauh banget. Tapi kalau masih bahasa Inggris yang pendidikan dihubungkan dengan kepautan itu masih bisa. Itu masuk di English for Young Learners misalnya ya. Tuh. Izin Pak Dayat karena sudah terbit dan itu Q4 begitu Scopus. Ini jurnalnya farmasi gitu. Ya nggak apa-apa Pak. Ya, ini Alhamdulillah aja disyukuri. Nanti biasanya dari pihak reviewer yang menentukan nilai ya. Poin nilainya dia dikasih berapa. Kebijakan reviewer. Kalau reviewernya nggak apa-apa yang penting Scopus ya biasanya tetap tinggi gitu kan. Kan biasanya kita kan dikasih penilaian berapa gitu kan. Jadi itu tergantung dari reviewer. Tapi kalau reviewernya yang benar-benar teliti, detail itu biasanya bidang keilmuan juga dipertimbangkan. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Dayat. Sama-sama Pak Asfir. Monggo ada lagi? Pak, tanya lagi Pak. Monggo, silakan. Kalau Ciele itu pripun nggih Pak? Ciele aman. Ciele aman. Aman Ciele. Ciele itu sudah Q1 Bu. Iya. Nggak tahu SJR-nya apa sudah update atau belum. Yang jelas di Scopus tahu saya sudah Q1, seingat saya. Q1 tapi di WOS belum terindeks seperti itu pripun Pak? Ibu pengennya Web of Science atau Scopus? Bagusnya itu WOS atau SJR Bu? Bagusnya itu seperti apa tuh Pak? Katanya ada yang Scopus dan yang WOS begitu. Oh iya, kalau nanya WOS sama Scopus itu levelnya tinggi mana? Tinggi Web of Science. Dan jurnal-jurnal yang terindeks Web of Science itu lebih berat ya kriteria untuk bisa terbit di sana. Manakah jurnal yang benar-benar terindeks Web of Science? Yaitu jurnal-jurnal yang sudah SSCI atau SSCI biasanya gitu kan. Jadi pokoknya selain ESCI maka dia sudah terindeks WOS. Gitu.
gitu. Oh iya Pak, kan pernah ada info kalau ESC itu kan memang di bawahnya SSCI ya Pak? Iya, belum terindeks. Belum, berarti itu belum terindeks bos begitu? Dia sudah masuk di Web of Science tapi belum terindeks gitu. Oh begitu. Iya. Jadi meskipun seperti yang Frontiers itu, dia kan seperti Frontiers in Psychology, itu kan salah satu di bawahnya Frontiers Media ya Pak? Nah itu saya cek di WOS itu juga SSCI. Dia berarti dia juga rawan diskon begitu Pak? Apa bagaimana? Kalau untuk rawan discontinue ada 8 kriteria Bu. 8 berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kriteria tapi dijabarkan lagi itu banyak. Jadi kita nggak bisa, oh itu pasti discontinue, nggak bisa. Jadi yang menentukan itu adalah Scopus dengan berdasarkan pertimbangan 4 kriteria dengan beberapa sub kategori. Nah, seperti itu. Itu ada di YouTube, nanti bisa dicek kalau pengen tahu. Cuma yang jelas kalau pertanyaannya lebih tinggi mana Web of Science dengan Scopus, lebih tinggi Web of Science. Cuma di Indonesia, mohon maaf, itu lebih terkenal Scopus gitu ya daripada Web of Science. Kenapa? Karena Web of Science berat banget publish-nya ya. Saya juga pernah merasakan dan biasanya kalau Bapak Ibu kirim artikel ke Web of Science, biasanya ini yang bagus-bagus ya, itu Bapak Ibu diminta mereview artikel dulu. Mereka pengen tahu kualitas Anda mereview artikel itu gimana. Itu nanti juga bisa jadi pertimbangan apakah artikel jenengan nanti bisa di accepted atau di reject. Seperti itu. Biasanya gitu, itu jurnal-jurnal yang bagus. Kalau yang kasusnya tadi kan publishernya Frontiers itu kan publisher yang tidak yang masuk predatory. Nah, sementara yang Frontiers in Psychology ini dia Scopus Q1 dan WOS SSCI. Seperti itu bagaimana ya Pak? Itu tidak menjamin. Contoh kasusnya, masih ingat teman-teman, kalau bahasa Inggris pasti tahu nih, ASEAN EFL dan ASEAN ESL. Oh ya, saya korbannya Pak. TESOL 3 ya, 3. TESOL, ASEAN EFL, ASEAN ESL. Iya, Itu Q1, Q2, ya kan? Iya, betul. TESOL itu Q1, itu discontinue loh Bapak Ibu. Jadi itu karena salah satunya publishernya kan sama. Publishernya sama, ketika saya cek alasannya, kita cek alasannya di sini bisa ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, di sini disebutkan alasannya, yaitu publication concern. Jadi ketika kita find di sini, itu disebutkan nanti Bapak Ibu. ASEAN EFL. Nah, di sini tertulis jelas ya. Publication concern. Nah, jadi kalau memang proses reviewnya itu, mohon maaf, asal diterima, yang penting bayar, biasanya rawan. Seperti itu sih. Tapi kalau jurnalnya yang kualitas, nggak bayar, itu biasanya nggak rawan discontinue. Walaupun misalnya ada kenaikan dari 18 jadi 100 gitu ya misalnya ini. Itu biasanya tidak terlalu rawan discontinue. Yang rawan discontinue itu yang proses reviewnya nggak benar, kualitas artikelnya kurang bagus, nah seperti itu. Kecuali bagi ini ya, bagi yang terpaksa. Saya ngomong terpaksa ini karena kalau mahasiswa S3 syarat kelulusan itu kadang kan kita dipaksa ya. Jadi yang penting terbit tapi waktu kita terbit nggak discontinue lah, itu beda lagi. Seperti itu Bu. Monggo. Mungkin ada lagi yang tanyakan? Baik Pak Dayat, terima kasih. Oke, sama-sama. Terus teman-teman jangan selalu percaya ya kalau ada jurnal terus namanya Scopus ditajuk Indexed in Scopus gitu ya. Itu jangan langsung percaya, cek dulu. Di Scopus ada enggak? Ternyata di Scopus enggak ada, berarti dia tidak terindeks. Walaupun di situ nyantumkan logonya Scopus, nyantumkan SGR, Q1, total set skornya 0,1 atau 1, bahkan misalnya ya. Jangan percaya. Percayanya langsung cek di scopus.com atau di Scopus source list di sini. Ya, ini. Itu saran saya, jangan percaya tampilan website. Nanti ketika jenengan sudah publish, ternyata dokumennya nggak masuk, nah itu berat nanti ya. Seperti itu. Mungkin ada yang belum terjawab, monggo Bapak Ibu yang pengen tanya. Mumpung malam minggu, mumpung saya nggak ada acara ini. Kalau ada acara langsung tutup 1 jam biasanya gitu.
Monggo, ada lagi yang tanyakan? Di chat apakah sudah terjawab semua? Oke, kayaknya sudah terjawab semua ya, Bapak Ibu ya. Cukup mungkin? Terima kasih semuanya. Terima kasih juga kita terus belajar bersama ya, sharing-sharing. Bagi teman-teman yang mungkin bulan depan pengen sharing, silakan. Tidak harus saya, Bapak Ibu. Karena ini adalah forum kita bersama. Ini forum lillahi ta'ala untuk berbagi. Jadi kita di sini tidak tidak berbasis keuangan. Jadi intinya adalah kita berbagi, semoga semua teman-teman tidak ada yang terjebak di jurnal predator atau discontinue. Kalau Bapak Ibu khawatir apakah jurnal saya nanti discontinue atau tidak ya, nanti bisa cek di YouTube Zona Publikasi, ada di situ kriteria nanti jurnal-jurnal yang kayaknya masuk discontinue itu gimana, cara menghindarinya gimana, seperti itu. Yang jelas pesan saya cari jurnal yang satu, publisher-nya ternama itu pasti aman. Yang kedua, nggak bayar itu biasanya pasti aman. Yang ketiga, proses reviewnya itu nggak hanya, mohon maaf, revisi benerin grammar, tidak hanya itu, tapi ada revisi misalnya ini referensinya, doi-nya, kemudian apa style, ini template-nya sesuai, kemudian novelty dan sebagainya. Yang ada di penilaian-penilaian reviewer itu kalau memang benar-benar diterapkan, lah itu kayaknya aman. Ya walaupun kalau yang gratis Bapak Ibu biasanya agak lama ya. Tapi ada juga yang cepat. Kalau kualitas artikel bagus banget, 3 bulan itu ada yang publish ya. Bahkan di jurnal Thailand Francis, publisher ternama atau Elsevier, 3 bulan itu ada yang bisa langsung publish. Tapi syaratnya kualitasnya harus bagus. Kalau kualitas belum bagus, Pak, diperbaiki lagi. Seperti itu. Pak, Oke, silakan. Sekali lagi Pak, satu lagi. 5 nggak apa-apa. Cogn Arts and Humanities dari Taylor and Francis itu gimana ya Pak? Cogn itu apa ya? Itu yang kan dari publisher besar tuh Pak? Iya, publisher besar dan open access Ibu. Karena Iya, 39 juta. Sebenarnya nggak sampai 39 juta kalau Bapak Ibu mau baca detail ya. Itu ada kortingan 50% kalau nggak salah. Waiver-nya ya Pak? Untuk mahasiswa kalau nggak salah, atau untuk negara-negara yang berkembang. Seperti Indonesia ada potongan harga Bapak Ibu. Tahu saya, seingat saya gitu. Iya. Nah, bagaimana dengan jurnal seperti itu? Kalau saya, ini contoh kasus ya, saya waktu itu kolaborasi, kirim ke ILE, juga Taylor and Francis, itu di-reject, disarankan ke Cogn. Tapi dengan syarat bayar total 20 juta waktu itu ya. Terus saya nggak berkenan, jadi saya ambil, saya tarik, kirim ke jurnal lain. Kalau saran saya sih mungkin bisa dihindari. Kalau ada yang gratis, kenapa cari yang bayar, itu aja. Kalau tidak kesusu ya, kalau tidak terburu-buru, maka saran saya kalau ada yang gratis ngapain cari yang bayar, itu aja sih. Kalau misalnya terburu-buru terpaksa lah, kalau itu beda lagi nanti kasusnya. Seperti contoh bagi mahasiswa S3, sudah ini wis deadline ini kalau enggak nanti saya di drop out Pak misalnya ya. Ya wis terpaksa cari yang berbayar, Cogn nggak apa-apa. Kemarin teman saya publish di Cogn bayar 20 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi walaupun publisher besar itu tetap ya tidak selalu publisher besar aman dari discontinue. Ada juga yang discontinue ya. Jurnal Thailand Francis saya pernah menemukan ada Elsevier dulu proses dia itu juga discontinue ya, Elsevier. Adalah publisher besar miliknya Scopus sendiri Elsevier. Namanya Prosedia itu discontinue. Dulu saya lupa nama yang International Journal of apa itu yang dari Thailand Francis juga discontinue, seperti itu. Cuma karena discontinue-nya saya kurang paham apa penyebabnya karena saya nggak ngecek secara detail. Cuma kayaknya kekurangan artikel ya biasanya. Beberapa jurnal itu tidak bisa meneruskan atau discontinue itu karena per isu tidak bisa menerbitkan secara continue seperti itu biasanya. Kalau yang publisher ternama. Kalau saran saya cari yang gratis, Bu. Menghemat. Oke. Monggo, ada lagi? Aman? Oke. Kalau memang sudah tidak ada, terima kasih untuk semuanya. Insya Allah kita akan bertemu lagi bulan depan, nggih. Mungkin nanti narasumbernya bukan saya, tapi Mbak Nanda kemarin sudah bersedia.
Beliau ingin sharing tentang pengalaman publish di jurnal LRR ya. Jadi di Q2 kalau nggak salah, gratis ya, nggak bayar. Dan cepat di situ. Bapak Ibu kalau punya artikel bagus, tapi saya belum tahu ya sekarang karena ada lonjakan. Saya juga agak deg-degan. Habis dari 18 artikel, kayaknya publish di bulan ini ada 156 artikel gitu. Termasuk artikel saya. Makanya saya, kok tiba-tiba melonjak banyak, ini saya agak takut karena di pertimbangan Scopus itu ada radar ya. Radar itu kalau ada lonjakan yang dianggap nggak logis itu nanti bisa dicek lagi sama Scopus apakah dia nanti discontinue atau tidak. Tapi biasanya banyak kriteria. Tapi kriteria yang paling banyak jurnal itu didiscontinue adalah publication concern. Metrik, nah ini metrik hanya beberapa ya. Yang banyak itu publication concern semua. Oh bukan metrik ya, radar ya. Yang untuk ini radar. Nah, publication concern yang banyak. Itu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Semoga sehat selalu. Semoga dihindarkan Bapak Ibu dari jurnal jacket, predator, publisher predator, discontinue jurnal. Tadi langkah-langkah jangan lupa cek di Belis. Kalau dia nggak predator aman, jangan lupa cek di homepage-nya Scopus. Di homepage Scopus nggak ada, cek di SGR, di homepage-nya ya. Sama komennya dibaca biar tahu apakah itu jurnal bagus atau tidak. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi insya Allah di bulan depan dengan narasumber yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Salam aplikasi, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.